ini masih membahas mengenai materi Ritter ya, membahas contoh soal yang sebelumnya, mengenai bagaimana menentukan gaya batang dengan metode Ritter. Melanjutkan materi yang sebelumnya, contoh soal yang sebelumnya. Ini contoh soal yang sebelumnya itu kan ini ya. Nah, ini apa tadi yang potongan satu-satu sudah dicari ya kan. Nah, sekarang potongan dua-dua. Nah, potongan dua-dua ini ya. Jadi ini coba kita gambarkan lagi. Oh, nggak bisa. Oke. Ini bisa. Ini saya ini lagi ya. Coba. Ini di grup. Kalau tadi sebelumnya itu potongannya ini kan. Nah, ini kita mau motong yang ini. Ini mau kita potong ya. Kalau kita potong itu berarti ini S1 yang mau kita potong.
kita potong itu ini. Kita potong ini. Ini S2, S13, kemudian ini S11, S10 ya. Ini S10. Ya. Nah, ini mau kita cari ini. Terus yang kita tinjau sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini kita mau tinjau sebelah kiri saja. Ini kita tinjau sebelah kiri saja. Oke, kalau kita tinjau sebelah kiri saja, nah yang kita ambil itu cuma ini. Ini salah. Nah, ini yang mau kita tinjau, yang mau kita cari S2, S13 sama S10. Ini kan S10 ini, nah jadi paling A tadi CK sama D ya. Ini C, ini K. S2 tadi sudah, kemudian S13 ini S13 kemudian S10. Nah ini S2 kan sudah, tadi tinggal S13 dan S10 saja. Nah kalau begini, jadi kita carinya seperti ini. Ini kan tadi yang ini kan gamma. Ini gamma, kemudian kalau misalnya ini dicari S10
ada S13. Oh, biar gini aja ya, biar apa, ini bukan yang ini kita ambil. Nah, ini C, D, C, A. Nah, untuk mencari S13, S10 itu gimana caranya? Pertama nyari S, nyari S10. Kalau nyari S10 berarti dari sigma MJ sama dengan 0. Berarti yang ininya, ini harus tegak lurus. Ini kan S10. S10 ini, kalau misalnya kita mau mencari ini ya, ininya kita bikin tegak lurus terhadap dia kan harus tegak lurus terhadap C ini. Jadi ini S10 berarti ininya di sini. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, tegak lurus terhadap C ini. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, ini itu pakai ya, awalnya pakai gini. Nah, kemudian ini ada sini. Dan ini tegak lurus. Kalau ini lambda, ini berarti delta. Nah, ini begini ya. Ini kan kalau saya ulang, biar lebih jelas. Nah, ini yang garis ini titik A. Ini A, KJD, ya kan? KJD. Nah, sebelumnya, ya kan? Yang ini adalah alfa, ya kan? Kemudian ini sebelumnya. Nah, sedangkan yang ini tadi adalah gamma. Kan? Nah, sisanya yang ini apa nih? Yuk, salah, jangan nih. Jangan warna yang sama, warna yang berbeda.
Nah, yang ini kita ingin apa namanya, ini lambda. Nah, berarti lambda ini sama dengan alfa dikurang gamma. Kalau dari sini ya. Nah, kalau karena ini saya bikin, nah ini kan S10 ya. S10 ini dia yang ditinjaunya itu adalah titik ini, titik C, ya kan? Karena ininya ke sini, ya kan? Ini ke sini. Nah, otomatis dia harus tegak lurus terhadap apa namanya, terhadap C, ya. Bisa saja misalnya di sini. Ini berarti ini harus warna yang beda lagi. Nah, ini kan S10. Dia kan harus tegak lurus ini. Harus tegak lurus ini. Nah, karena dia tegak lurus itu berarti ini di sini. Nah, ini nggak tahu ini S10 cos berapa. Ya kan, cos apa sin gitu kan. Nah, sekarang ya ini kan bentuknya tadi, kalau ini alfa, kayak ini kan sama, ini tegak lurus juga. Berarti ini misalnya delta. Kan berarti 1/3 itu sama dengan 90 ditambah lambda ditambah delta. Nah, sekarang gini, ya, ini tegak lurus. Berarti ini, ya, S10 yang ini sama dengan ini, ya. Kalau ini sama dengan ini, maka ininya apa? Ini sama dengan lambda. Kita dirapikan. Nah, ini dari sini kan. Ini tegak lurus. Ya kan? Karena ininya sama, ya. Sama-sama ini apa yang kalau diputar ke sini, ya diputar ke sini, jadi ini seperti ini. Kurang lurus. Nah, kalau diputar ini jadi gini. Nah, ininya C, ya kan? Ininya D, di sini ini A. Kemudian di sini ada, nah, C, ya kan? Nah, S10 itu kan yang ini. Nah, ini S10, dia tuh tadi dipotong di sini. Jadi ini S10. 10, kemudian di sini ada S13. Ini S13 kan. Sedangkan yang ini S2. Nah, sekarang yang S10 ini kita mau kita bikin ini apa, tegak lurus terhadap J. Jadi ini ke sini. Ini di sini. Nah, tadi di sini adalah sini lambda kan. Yang di sini adalah ini delta. Oh, itu berarti ini delta.
Berarti karena ini sama ya, baringannya sama, berarti ini lambda. Nah, lambda ini berarti apa? S10 cos lambda. S10 cos lambda. Ini panjangnya apa? LS12. Nah, itu. Jadi kalau sigma mg sama dengan 0, ya di sini lihat sigma mg sama dengan 0. Berarti ada ini kemarin ini 1,5, kemudian ini 2 meter, kemudian yang ini ada 3 meter ya kan. Nah, coba kita lihat sini. Nah, 3 apa? Oh, sorry, apa namanya? Ya, 3 meter. 3 meter, yang ke sini 4 meter. Nah, ini kita cari sigma mg sama dengan 0, ada PA. Berarti PA dikali berapa meter ke J ini? J berarti ke 3 meter. 3, kemudian minus HA dikali, ini jaraknya ke atas, ini kemarin apa? Jaraknya 3 meter juga. Dikali 3 meter, kemudian ini apa nih? Ini boleh pakai ini. P cos beta, kemudian P sin beta. Jadi kalau apa P cos betanya, jadi berapa nih? 3 dikurang 1,5. Jadi apa? Minus P cos beta dikali 1,5, 3 dikurang 1,5 kan? Ini kemudian minus P sin beta dikali nih minus sini 1,5, ini 3 meter, 3 dikurang 1,5, 1,5. Kemudian apa lagi? Kemudian minus S10 cos lambda ya, S10 cos lambda, S10 cos lambda. Cos lambda ini berapa? Ini lambda, ini tadi S1, LS1, kemudian ada LS11. LS1, jadi kalau cos lambda itu sama dengan panjang L1 kurang panjang LS11. Ini lihat sebelumnya. Nah, panjang S1 1,5 akar 2. Panjang S11 mana panjang S11 akar 5. Ini panjang S1 1,5 akar 2. Ini akar 5. Nah, itu cos lambda. Ini berarti sama dengan 0. Itu dapat yang kalau misalnya dia S10. Kemudian yang S10, kemudian yang S13. Nah, kalau S13 berarti dari mana? Kalau S13 dapatnya bisa dari sigma ini. Atau cari saja dengan ini. Apa namanya?
Nih cari apa, ini S13 ya, S13 ini ke sini ya kan. S13. Nah, jadi kalau ini yang itu, kalau S10 tinggal dikeluarkan saja. 10 cos Anda sama dengan PA dikali 3 kosa ini. Saya lupa. Ada ini ya. Taruh ini hapus dulu. Nah, ini belum dikali ini. Nah, ini beringat. Ini belum dikali jarak. Jaraknya itu yang ini. LS12. Nah, sama dengan 0. Tuh. Jadi kalau di sini tinggal dikeluarkan saja. Jadi S10 sama dengan PA dikali 3 A dikali 3 minus cos beta kali 1,5 minus P sin beta kali 1,5 dibagi cos lambda dikali panjang S12. Tuh, dapat S10. S13 ya sama. Nah, kalau S13, nah, S13-nya di sini. Nah, tapi sudutnya berapa gitu. Nah, di sini S13 juga. Jadi di sini ada S10 cos lambda, di sini ada S13. S13 nih atau sin atau cos, ya kan? Nah, kalau ini ya kalau di sini apa? Di sini lambda, sini beta. Nah, kalau ini beda lagi, ya kan? Ini bedanya di sini. Apakah mau di sini sudut A, ya kan? Di sini sudut B. Ini 90. Berarti kalau ini sudut A, ini sudut B, ini sudut A. Sudut A itu ya berarti A derajat, B derajat. Berarti S3 cos alpha derajat. Cos alpha derajat ini sama dengan ini panjang S2 dibagi panjang S13. Nah, itu jadi dia dicari satu-satu dulu. Jadi satu-satu. Nah, intinya begini, sebelum ini ya, sebelum apa, karena dia Ritter ya, Ritter maka dicari dulu apa, pertama dicari panjang batangnya, panjang batang S1 itu sampai S19. Tuh. Nah, yang pasti itu yang harus dicari. Nah, kemudian kalau ini ya, nah ini apa, kemudian mencari untuk nyari ini. Nah, kan kalau S13-nya berarti ini sigma H bukan sigma H ya.
Jadi apa, ini apa, karena dia tegak lurus ini bukan tegak lurus terhadap A, maka PA-nya kan jadi masih ada. Kan dilihat PA-nya tetap. Berarti ini yang dicari itu adalah ini. Sigma sigma MK sama dengan 0. Jadi kalau sigma MK sama dengan 0, berarti minus S10 cos lambda, kemudian minus S13 cos alfa derajat, kemudian minus HA dikali 1,5 K ini ya, kemudian plus WA dikali 1,5 sama dengan 0. Nah ini dapat, jadi sudah dapat S13-nya. Jadi itu kemudian ini kan dapat sebelumnya itu ini S berapa nih, S12, S2, S11 ya kan. Kemudian ini dapat lagi, jadi yang sudah S11, S12, kemudian S13, S2, S10. Nah kemudian ini yang dicari lagi yang mana, ini bisa. Nah sama tadi, cari berapa ininya. Kalau tinjau kiri, tinjau kanan, ini ada P, ini ada 2P. Kalau tinjau kiri berarti yang dilihat ini. Itu. Nah, ini apa? Untuk yang selanjutnya apa namanya? Berarti yang kita cari ini ada S3, S15, S9. Kan? S3, S15, S9. Nah, jadi ini yang selanjutnya itu S3, S15, S19. Jadi, kalau misalnya kita tinjau yang kiri sama yang kanan, coba kita misalnya kita bikin lagi. Ini saya harap nanti setelah ini kalian bisa menyelesaikan sisanya. Nah, ini ya. Ini kita ambil. Oke. Ini potongan, berarti ini potongan yang ini tadi 22, kemudian ini potongan 33. Nah, ini ke sini ya. Nah, yang ini kan. Ini yang akan kita potong. Ini potongan 3, 3. Di sini A, B, C, D, K, C, I. Ya. Nah, kalau misalnya ini sama kayak yang tadi. Nah, kalau S9 berarti nah, kalau S9 berarti kita mencari S9, S15 sama S3. Kalau S9 kita cari pakai sigma MI biar mudah. MI sama dengan 0. Nah, ini kan di sini sebelumnya ini
2P cos beta, 2P sin beta, kemudian ada P, kebalik, maaf. Aduh, ini cos yang datar cos. Ini 2P sin beta, 2P cos beta, sin beta, kemudian P cos beta. Nah, ini dilihat. Sigma MI sama dengan 0. Sigma MI sama dengan 0. Berarti ini kita mau ini. S9, ya kan? Kenapa harus MI? Di sini ada MI ini karena S3 sama S15-nya di MI berarti tidak usah dicari, hanya dicari S9 saja. Sehingga di sini ini gaya luarnya yang kita lihat, ya. Berarti ada PA dikali 5, kemudian ada P cos beta. Ini kan tingginya sebelumnya ini 5 kan. Ini tingginya 5 meter, yang ini tingginya 1,5 meter, ini tingginya 3 meter. Nah, VA dikali 5, kemudian ada minus P cos beta itu dikali 5 dikurang 1,5. 5 kurang 1,5 berarti 3,5 meter. Kemudian ada minus P sin, ini kita tinjau sebelah kiri ya. P sin beta itu dikali sama 5 dikurang 1,5, 3,5. Kemudian ada lagi minus 2P cos beta dikali 5 dikurang 3 kali 2. Kemudian minus 2P sin beta itu dikali 5 kurang 3, 2 meter. Kemudian ini apa? Coba lihat. Soalnya, nah, berarti 3 meter jaraknya. Nah, ini berarti 2P sin beta sudah, kemudian tinggal apa? S9 minus S9 dikali 3 meter sama dengan 0. Jadi S9 itu sama dengan ya, PA dikali 5 minus P cos beta kali 3,5 minus P sin beta dikali 3,5 minus 2P cos beta kali 2 minus 2P sin beta dikali 2 dibagi, nah, bagi 3 kita dapat S9. Kemudian cari lagi S3. Nah, kalau S3 berarti dia sigma MD sama dengan 0. Sigma MD sama dengan 0. Ini dicarinya berarti tinggal PA dikali 4 ya. Minus PA dikali 4, kemudian minus HA dikali 2, kemudian minus P cos beta kali 0,5, kemudian
minus P sin beta dikali 2,5. 4 dikurang 1,5, 2,5. Kemudian ini adalah VA, HA, P cos beta, P sin beta. Yang ini 2P ini nggak usah digunakan karena 2P nya menekan titik D. Jadi ini langsung ke ini apa? S3 ya. Jadi plus S3 dikali panjangnya S14. Nah, sama dengan 0. Jadi S3 sama dengan minus P. Ini plus kan. Pindah ke kanan kan, PA dikali 4 plus AA dikali 2 plus P cos beta kali 0,5 plus P sin beta dikali 2,5 dibagi panjang S14. Nah, itu dapat S3. Kalau sudah dapat S3, kemudian dicari lagi S17. Kalau S17 tinggal dicari apa? Bukan S7, S15. Sorry, S15. Nah, ini S15 ini mau dicari menggunakan apa? Dan apakah sigma P? Bisa sigma. Kalau dia sigma P berarti ini kan S15 itu kan seperti ini ya. Ini kan S15 kan, ini S16 kan. Ini panjangnya tadi 3 meter, ini 2 meter kan. Nah, lihat di sini. Soal pertama. Nah, 2 meter. Yang ini nih. Nah, ini kan S15 tuh di sini. Nah, kita proyeksikan ke apa? Ke sumbu X atau ke sumbu Y. Tuh. Kalau ke sumbu apa? Otomatis ini kalau ini diproyeksikan ke sini, ini juga diproyeksikan ke sini. Ini kan S3 kan. Jadi seperti ini. Nah, ini berarti kalau diproyeksikan, ya kan? Ini saya proyeksikan. Nah, ini mau kita ambil tuh di sini. Mau ini. Nah, ini S15 cos berapa? Nah, kalau ini ada ini X derajat, ini Y derajat. Ya kan? Kalau X derajat, ini berarti ini 1, ini 3 meter. Nah, di sini ya berarti S15 cos X derajat. Cos X derajat ini itu berarti apa? 1 per panjang S15. Panjang S15 ini berapa? Itu akar 1 ditambah 3 kuadrat. 9, berarti akar 10. Ini kan akar 10. Nah, kalau akar 10 berarti 1 per akar 10. Nah, ini dapat ini, ya kan? Kemudian ya, jadi di sini ini ada S15 cos X derajat. Di sini S3 ini ada juga. Jadi kalau ini kan tadi ini alfa kan. Nah, berarti di sini ya
ini S3 cos alfa. Nah, jadi kalau untuk mencari yang S15, S3 sudah dapat. Tinggal yang dicari adalah S15. Jadi kalau S15 bisa menggunakan sigma V atau sigma H. Kalau misalnya kita mau sigma H, nah sigma H sama dengan 0. Berarti sigma H sama dengan 0 ada HA plus P cos beta plus 2P cos beta, kemudian plus S3 cos alpha. S3 cos bentar. 3 cos alpha, kemudian ada S15 plus S15 cos X derajat plus S9 sama dengan 0. Nah, ini S9-nya sudah diketahui, kemudian S3-nya sudah, sehingga S15-nya. Jadi kalau di sini S15 itu sama dengan ya minus HA plus P cos beta, kemudian plus 2P cos beta plus S3 cos alpha, kemudian plus S9 ya dibagi cos X derajat. Nah, itu. Jadi sudah dapat itu. Jadi ini kemudian kalau S14-nya, ya S14 bisa ini menggunakan sigma V atau sigma H. Sama ini diproyeksikan H ini, S14 ini. Menggunakan keseimbangan titik buhul. Jadi dia kombinasi. Jadi Ritter ini ya bisa dia dikombinasi, kadang dikombinasi, kadang bisa dengan pemotongan sendiri. Nah, jadi ini sudah dapat sampai S15. Nah, S16 dan seterusnya itu sama. Jadi kalau misalnya pencariannya sama ya. Jadi nilainya ini pasti ini nilainya ini. S1 itu sama dengan S6. Kemudian S2 itu sama dengan S5. S3 itu sama dengan S4. Kemudian S11 itu sama dengan S7. Nah, S10 sama dengan S8. Kemudian S12 itu sama dengan S15. S13 sama dengan S18, harus sama. Kemudian S14 itu harus sama dengan S17. S15 itu harus sama dengan S16. Yang beda itu hanya S9 saja. Nah, ini jadi kalau misalnya ketika dicari, ini harus sama. Nah ya. Nah, demikianlah untuk ini bisa kalian lanjutkan sendiri. Jadi ini saya membahasnya ini per detailnya ini. Jadi demikianlah untuk materi Ritter yang kedua, melanjutkan yang sebelumnya. Nah, jadi kita sudah membahas ada tiga materi mengenai metode perhitungan gaya batang. Yang pertama keseimbangan titik buhul, yang kedua itu adalah Cremona, dan ini adalah metode Ritter. Jika dibandingkan nanti hasilnya akan mendekati ya. Mungkin perbedaannya di desimal saja. Oke, demikianlah materi hari ini ya.
materi kali ini mengenai metode Ritter. Nah, materi minggu depan itu mengenai mekanika bahan, ya. Nah, minggu ini materi, jadi nanti ya untuk nilai akhir semester ini untuk mata kuliah mekanika rekayasa 2 itu tergantung dari kalian menyelesaikan tugas akhir semester. Nah, tugas akhir semester itu nanti akan diberikan pada pertemuan 9. Ya, demikianlah pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.